Halo, perkenalkan nama saya Alfonso Martin Manuel Sitorus. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan struktur sel dari pembuatan hasil saya. Pengertian. 1. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Jadi, tanpa adanya sel, kita tidak akan bisa bergerak atau melakukan aktivitas lainnya. Organel sel, sekelompok struktur kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma dan melakukan fungsi. Di sini kita akan mengetahui sel-sel hewan berbeda dengan sel lainnya. Mari kita simak. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, merupakan pusat dari suatu sel eukariotik. Bagian penyusun nukleus meliputi membran inti, pori inti, kromosom, nukleolus atau anak inti sel. Fungsi inti sel ini yang pertama untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Itu pasti dong, karena di sini nukleus adalah inti sel, inti di mana pada umumnya sel-sel yang ada dalam tubuh. Yang kedua, untuk menyimpan materi genetik seperti DNA, protein, dan menyintesis ribosom yang dilakukan oleh nukleus. Dan yang kedua, ada retikulum endoplasma, merupakan organel seperti jari yang terdapat dalam sitoplasma, terdiri dari RE kasar dan RE halus. RE kasar terdiri dari kantung atau sinterna yang direkati oleh ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. RE halus terdiri dari tubulus dan tidak direkati oleh ribosom yang berfungsi untuk menyintesis lemak. Nah, yang ketiga ada ribosom. Ribosom tersusun oleh asam ribonukleat atau RNA dan protein. Ribosom ini terdiri atas ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas itu tersuspensi di sitosol, sedangkan ribosom terikat menempel pada permukaan luar RE kasar dan membran inti yang berfungsi untuk menyintesis protein. Selanjutnya ada lisosom, kantung lembang membran yang mengandung hidrolitik. Lisosom ini juga diproduksi oleh badan Golgi. Fungsi lisosom juga untuk memperbaiki kerusakan pada membran plasma yang terdiri dari autofagi, fagositosis, dan endositosis. Selanjutnya ada mitokondria, memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam berlipat-lipat, yang nama lipatannya disebut kristae. Dia juga memiliki dua ruang, ada ruang intermembrane dan matriks mitokondria. Mitokondria juga memiliki DNA dari ribosom yang berfungsi untuk respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya ada badan Golgi, tersusun atas kantung pipi bertumpuk yang disebut sisterna. Memiliki dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi cis dan sisi trans. Di sisi cis berperan sebagai bagian penerimaan, sedangkan sisi trans berperan sebagai bagian pengiriman, yang berfungsi untuk memodifikasi protein, glikoprotein, dan fosfolipid. Selanjutnya ada badan mikro. Badan mikro terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Nah, peroksisom ini berfungsi untuk mendetoksifikasi alkohol maupun komponen berbahaya lainnya dan memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Sedangkan glioksisom berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gula. Selanjutnya ada sentrosom, merupakan organel di mana mikrotubulus berasal. Sentrosom pada sel hewan tersusun oleh sepasang sentriol. Sentriol ini tersusun atas 9 triple mikrotubul yang tersusun seperti cincin, yang berfungsi untuk menentukan formasi silia dan flagel. Sedangkan fungsi sentrosom untuk pembelahan sel, yakni menentukan orientasi benang spindel dan mempengaruhi perlekatan benang spindel pada kromosom. Selanjutnya ada sitoskeleton, merupakan kerangka sel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan intermedial filamen. Sitoskeleton yang 3 jenis tadi fungsinya untuk menentukan dan memelihara bentuk sel, pergerakan sel,
pembentukan struktur khusus seperti silia dan flagel, dan pembelahan sel. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.